Selanjutnya, setelah meluruskan akidah, memperbaiki akhlak, dan menyampaikan tentang persamaan hak dan derajat, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan bertaklid. Adapun yang dimaksud dengan bertaklid di sini yaitu suatu perbuatan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyangnya. Hal ini berjalan secara terus-menerus sehingga berurat, berakar, dan mendarah daging serta tidak mudah diubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka mewariskan sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu apakah hal tersebut benar atau salah. Mereka hanya mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Mereka hanya mencontoh apa yang dilihatnya dari nenek moyang sebelumnya. Salah satu contoh taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah apabila di suatu tempat ada anggota keluarga atau orang yang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Di sana mereka tidak mendoakan mayat, akan tetapi mereka begadang dengan melakukan judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Termasuk di dalamnya mengundang dan membayar sekelompok orang yang memiliki keahlian untuk menangis dan meratapi kematian dari anggota keluarga tersebut. Nah, tradisi taklid buta inilah yang akhirnya diubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan dakwah Islam. Cara Nabi mengubahnya yaitu dengan menyampaikan kepada keluarga duka agar tidak meratapi kematian seseorang secara berlebih-lebihan, apalagi sampai mengundang orang untuk menangis dan merobek baju yang dipakai. Hal demikian hukumnya haram, harus ditinggalkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang menjadi substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dari penjabaran di atas dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi pokok dasar dakwah Rasulullah di Mekah ini benar-benar sesuatu yang pada akhirnya dapat merubah keadaan masyarakat Arab yang dari dulunya jahiliyah menjadi masyarakat yang modern, masyarakat yang lebih maju pemikirannya di bawah naungan Panji Islam. Setelah membahas tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Pada poin ini, kita akan membahas tentang dua hal, yaitu tentang strategi dakwah Rasul. Yang pertama yang dilakukan secara rahasia atau sirri, yang kedua yang dilakukan secara terang-terangan atau secara jahr. Baiklah Ananda, kita bahas satu persatu. Pertama kita akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Adapun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diawali pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertempat di Gua Hira di sebuah bukit di Jabal Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian wahyu kedua turun 40 hari setelahnya dengan turunnya Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7.
Dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini secara garis besar dibagi kepada dua fase. Yang pertama fase sirriyah atau dakwah secara rahasia atau diam-diam. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga dan kepada orang-orang terdekat. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Pada fase sirriyah ini, Rasulullah SAW mengawali setelah adanya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, dalil inilah yang melandasi Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia. Kemudian yang kedua, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ini dilakukan secara terang-terangan atau dakwah jahriyah. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dalam ayat ini, dalam dakwah secara terang-terangan ini, Nabi SAW menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat, kepada seluruh orang Mekah, untuk mengikuti seruan Nabi untuk hanya menyembah Allah. Akan tetapi hal tersebut ditentang habis-habisan, terutama dari kalangan paman Nabi, diantaranya Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka mengejek, mencemooh, menghina, bahkan mengancam Rasulullah SAW dan pengikutnya. Namun hal tersebut tidak membuat Nabi gentar, dikarenakan Nabi memiliki banyak dukungan, terutama dari pamannya Abu Talib, juga dari para sahabat-sahabat Nabi, kemudian juga dari para pengikut setia, dan yang paling penting Rasulullah SAW berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai setiap perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga apapun bentuk ancaman yang diberikan kepada Rasul tidak sedikit pun mengurangi semangat Rasulullah dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Meskipun Nabi dan para pengikutnya mendapat bantuan atau dorongan dari sahabat dan paman Nabi, akan tetapi orang kafir Quraisy mencari celah dengan cara menyiksa para pengikut Nabi. Salah satunya yaitu yang paling terkenal, mereka menyiksa Bilal bin Rabah, yaitu dengan meletakkan sebuah batu besar, bahkan batu yang lebih besar dari tubuhnya, kemudian ia dicambuk dan dicampakkan di padang pasir.